Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anti hiperlipidemik ingin memaparkan materi kami. Perkenalkan, nama saya Umul Her dengan NIM 23035AF. Perkenalkan, nama saya Gladys Putri Nabila dengan NIM 23006AF. Perkenalkan, nama saya Arenil Hidayah dengan NIM 23003AF. Perkenalkan, nama saya Aziza Dwi Lestari dengan NIM 23004AF. Perkenalkan, nama saya Sahruni dengan NIM 23029AF. Perkenalkan, nama saya Nabila Husnul Hasanah dengan NIM 23016AF. Nama saya Nur Indriani dengan NIM 23.019.AF. Saya Hirza dengan NIM 23007AF. Nama saya Ripisa Gita dengan NIM 23.024AF. Apa sih yang dimaksud dengan anti hiperlipidemik? Antihiperlipidemik adalah merujuk pada obat atau bahan yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid atau lemak dalam darah, seperti kolesterol dan trigliserida. Obat antihiperlipidemik sering digunakan untuk mencegah atau mengobati kondisi medis yang berhubungan dengan kadar lipid yang tinggi, seperti penyakit jantung koroner, aterosklerosis, dan stroke. Santelasma adalah plak kekuningan yang muncul di kelopak mata akibat penumpukan kolesterol di bawah kulit. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya, tetapi dapat menjadi indikator masalah kesehatan seperti kolesterol tinggi, diabetes, dan gangguan tiroid. Santeplasma lebih sering terjadi pada wanita berusia 30 tahun ke atas. Arthus senilis adalah kondisi di mana terdapat cincin putih, abu-abu, atau kebiruan di tepi kornea mata. Ini disebabkan oleh penumpukan lemak, terutama kolesterol, di dalam kornea. Kondisi ini umum terjadi pada orang tua dan biasanya tidak mempengaruhi penglihatan atau memerlukan perawatan khusus. Gejala yang ketiga yaitu santoma. Santoma adalah kondisi yang ditandai dengan penumpukan lemak di bawah permukaan kulit, membentuk benjolan yang umumnya tidak menyakitkan. Benjolan ini sering muncul akibat tingginya kadar lemak dalam darah dan dapat terjadi di berbagai area tubuh, seperti lutut, siku, tangan, dan kaki. Penyebabnya termasuk kolesterol tinggi dan diabetes, dan bisa jadi gangguan tiroid. Penggolongan obat terbagi menjadi 4, yaitu statin, asam fibrat, asam nikotinat, dan resin. Statin, mekanisme kerja menghambat enzim HMG CoA reduktase di organ hati. Kontraindikasi, pasien dengan penyakit hati yang aktif dan pada kehamilan. Karena itu diperlukan kontrasepsi yang memadai selama pengobatan dan selama 1 bulan setelahnya dan menyusui. Efek samping yaitu sakit kepala, perubahan uji fungsi hati, parestesia, dan efek pada saluran cerna meliputi nyeri abdomen, flatulens, konstipasi, diare, mual, dan muntah. Adapun contoh obatnya yaitu rosuvastatin 10 mg, atorvastatin kalium 10 mg, simvastatin 20 mg, pravastatin 20 mg. Asam fibrat. Mekanisme kerjanya. Fibrat dan derivatnya bekerja dengan merangsang aktivitas PPARS yang dapat meningkatkan produksi enzim LPL atau lipoprotein lipase, sehingga jumlah trigliserida yang terhidrolisis lebih banyak dan dapat juga menurunkan jumlah ApoC3 atau apoprotein C3 yang berperan dalam pembentukan trigliserida, kilomikron, dan kolesterol. Kontraindikasi.
gangguan ginjal atau hati yang berat, adanya penyakit kandung empedu, kehamilan, dan menyusui. Efek samping yaitu gangguan saluran cerna dan dispepsia. Adapun contoh obat asam fibrat yaitu fenofibrat dan gemfibrozil. Asam nikonat, mekanisme kerjanya yaitu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LOL dan trigliserida yang dibuat oleh hati. Kontraindikasinya sendiri yaitu pendarahan arteri, tukak peptik aktif, kehamilan, dan menyusui. Efek sampingnya yaitu paling sering pusing, episode, rasa hangat kemerahan, gatal dan mati rasa atau tingling, diare, mual, muntah, sakit perut, dispepsia, pruritus, ruam kulit. Contoh obatnya yaitu Niacor, noradrenalina, dan Niaspan 375 mg. Adapun penggolongan obat yang keempat yaitu resin dengan mekanisme kerja yaitu menyerap zat aktif atau ion dalam lambung, melakukan pertukaran ion dengan ion-ion dalam cairan lambung, dan membentuk senyawa kompleks yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Adapun kontraindikasi yaitu seperti alergi, obstruksi usus, gangguan elektrolit berat, gangguan ginjal, kelainan pencernaan, dan interaksi obat. Adapun efek samping yaitu seperti gangguan pencernaan, perubahan elektrolit, gangguan penyerapan obat lain, dehidrasi, reaksi alergi, dan perubahan dalam kadar gula darah. Adapun contoh obatnya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Obat antihiperlipidemia tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, seperti kapsul, tablet, dan suspensi. Contohnya, clofibrat yang berbentuk cairan bening dan tidak berwarna dan tersedia dalam bentuk kapsul 500 mg. Lipira yang berbentuk kapsul dan mengandung gemfibrozil 300 mg. Simvastatin yang tersedia dalam bentuk tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. Simvastatin juga tersedia dalam bentuk suspensi untuk pasien yang kesulitan menelan. Kesimpulan dari materi kami, antihiperlipidemik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan obat atau zat yang dapat mengurangi kadar lipid atau lemak dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Adapun upaya pencegahannya yaitu rutin berolahraga, berhenti merokok, menghindari makanan cepat saji, menghentikan asupan alkohol, mengontrol berat badan, dan memenuhi kebutuhan tidur.